warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng si Demang dengan tema sekarang adalah tanaman supli. Mau tahu nih, saya sih nggak bakalan kasih tahu harganya apa gimana. Saya mau nanya sama Akang Hendy tentang cara perawatan suplir. Bisa nggak nih suplir hidup di daerah panas? Apakah memang hanya di daerah yang sejuk? Kalau mau tahu lebih lanjut videonya, ikutin video sampai habis si Demang. Oke, kita mau nanya-nanya soal perawatan suplir. Mungkin kalau di luar-luar dari sini yang di luar, mungkin suplir itu tanaman yang nempel-nempel di tembok. Ada di pohon-pohon tuh. Kalau memang suplir ini sekarang lagi naik daun. Ini si Akang Hendy. Ya, Akang Hendy yang tadi saya acak-acak ini anaknya. Nah, ini orang ini. Ini dia orangnya. Sekarang bergelut dengan tanaman suplir ini gitu. Makanya kita tanya-tanya, kita korek nih yang punya rumah di rumah punya suplir, siapa tahu ilmu ini bermanfaat, bisa mengembangkan lagi di rumah gitu. Jadi suplir di rumah nggak mati. Saya punya suplir kering mulu nih, antara daun, batang sampai akar, kadang-kadang kering udah disiram padahal. Makanya kita bakal tanya gitu. Jadi Kang, ini kalau suplir kayak begini harus berani air apa enggak sih kalau kayak gini? Untuk tanaman hias yang biasanya bukan batang keras, rata-rata tidak suka dengan terlalu banyak air. Berarti suplir juga enggak Ya, betul. Enggak demen air berarti. Nggak demen air. Cuma makin lama kita siram, malah dia makin stres. Malah si media tanamnya nanti membusukkan akar barunya biasanya. Oh gitu ya. Iya. Jadi ada nanti kalau misalkan terlalu banyak air dicabut di pot itu udah nggak ada akarnya karena busuk. Kalau terlalu banyak air ya. Jadi tinggal batangnya doang mungkin ya. Kalau ini namanya rimpang berarti ya. Oh, mungkin ada rimpang. Rimpang ya. Nah, kalau suplir itu rimpang. Oh, rimpang bukan kayak itu ya, apa nih, akar serabutnya dia doang. Ada rimpangnya. Bukan, ini iya. ya. Ini rimpangnya. Maaf ini sambil kerja ya. Nggak apa-apa. Emang saya mau ini, saya gangguin. Saya minta maaf ini makanya. Nggak apa-apa. Terus nih saya mau nanya gitu, kalau misalkan saya kan di Depok nih. Kalau di Depok itu kan panas. Kita harus ada perawatan khususnya sih buat ini nih, si suplir ini. Suplir itu tidak menyukai tempat yang terlalu panas. Oh, berarti kita kita harus pakai teknologi ya. Teknologinya itu mau plastik UV atau mau pakai paranet gitu. Paranetnya yang berapa persen? Kalau boleh tahu. Sebetulnya sih tergantung panasnya kali ya. Kalau panas bisa 80% kali ya kita itu ya. Kalau Di lain hal 80%. 80% terlalu ini juga kan. Gelap sih. Terlalu gelap. Tapi kalau memang dia beradaptasi, kalau di rumah kayak aglonema, kayak apa? Kayak apa sih namanya yang keladi. Saya 80% tuh saking nggak mau bikin si itunya panas gitu. Jadi beradaptasinya lebih bagus, tapi memang warnanya itu kurang. Ya, betul. Sama kayak Miana juga kalau misalkan intensitas cahaya mataharinya kurang banyak, dia bakal redup warnanya. Oh, berarti Miana juga sama yang ya? lain juga sama. Berarti mending kalau Miana itu di luar, kalau suplir itu di dalam. Ya, biasanya kan juga di ganggang gitu ya. Hijaunya dan suburnya itu gitu tuh ya. Kalau misalkan di tempat-tempat terik itu memang agak susah menemukan suplir karena mereka tidak bisa hidup. Makanya kan suplir itu kalau hidupnya itu lebih banyak di hutan. Betul ya. Itu kan makanya matahari itu
memang Tapi di hutan juga biasanya kecil-kecil, dia nggak besar karena terlalu dingin juga barangkali. iya, Kurang mungkin cahaya matahari rapat ya. juga ya. Kalau minta misalkan yang gede-gede mungkin itu penangkaran kayak di Iya. sini kan. Di sini juga penangkaran kan. Penangkaran. Kalau penangkaran kan kita sesuaikan kebutuhan cahaya mataharinya, airnya gitu, nutrisinya. Oh gitu. Berarti kalau nutrisinya paling pakai apa kan? Kalau kita sih pakai pupuk kandang aja. Nggak pakai apa-apa lagi apa? Enggak, sekarang Kan belum ada daun pakai. bambu, nggak pakai daun bambu. Oh, berarti. kalau itu bukan Media tanam. Itu mah media tanam, bukan apa namanya? Bukan pupuk. Pupuk ya. Kalau pupuk mungkin media Tapi itu juga barangkali kalau lama-kelamaan jadi pupuk juga sih. Tapi kita mah itu dijadikan sebagai media tanam, media doang ya. bukan pupuk. Berarti kalau itu berapa bulan sekali ganti media tanam atau pupuk kalau Media tanam ya, media tanam itu 3 bulan sekali lah 3 bulan sekali harus diubah berarti. diubah, karena kan Apa cuman ditambahin? kita kan pakainya organik ya, pakai sekam sama daun bambu, itu lama kelamaan juga jadi busuk tuh, jadi Banyak jamur ya. iya, jadi jelek. Jadi harus diganti media tanamnya. Kayak gitu. Kalau misalkan tidak diganti nanti malah merusak akar tanaman. Kalau pupuk berarti sama juga Pak, per sebulan sekali apa? Kalau pupuk itu seminggu sekali kita siram. Berarti ditambahin seminggu sekali berarti. Iya. Kocor apa di? Dikocor ya, kita Dikocor. biasanya kocor. Berarti ini nggak ada pupuk NPK atau apa? Kita belum pakai sih untuk Cuma yang pupuk kandang. pupuk kandang aja. Bisa sesubur ini. Ya. Saya mau lihat ini bisa sesubur ini Iya, dengan pupuk kandang doang. iya. Waduh, Itu malah belum dipupuk kandang yang sebelah sini. luar biasa. Mungkin hanya Ini media mungkin, tanam aja. Apa sih namanya? Iklim apa sih namanya? Daerahnya mungkin ya menjangka mendukung juga ya. Kalau saya punya nih dulu ya, kita beli ya lah bertahan cuma 2 minggu, ini pada kering, ini ya lah kagak ada akarnya sama sekali. Makanya mumpung ada yang seperti Akang, kita gali ilmunya gitu. Yang di rumah juga kalau ada yang punya suplir yang kurang bagus, siapa tahu ini ilmunya bermanfaat gitu. Ini suplir ini numbuh anak apa sih Kang ininya? Perbanyakannya dari biasanya pecah rimpang. Pecah rimbang juga Iya. bisa kayak aglonema berarti ya? Aglonema kan batang Kalau tuh. aglonema iya batang. Kayak keladi. Anak ya, itu mah Keladi muncul kan anak. rimpang keladi ya. Ya. Ini sih juga rimpangnya kan muncul anak baru bisa dipecah, atau selain dipecah rimpang juga bisa pakai spora. Spora. Perbanyakannya. Iya. Berarti bisa pakai spora. Spora Kalau juga. yang nggak tahu spora, saya juga baru tahu nih. Ini di sini nanti ada numbuh bintik-bintik di belakangnya. Ya. Itu yang dinamain spora. Nanti sporanya itu ditabur di medianya apa? Kita medianya pakai sekam juga. Oh, pakai Yang sekam udah juga. lama ya. Oh, berarti skamnya yang udah fermentasi kali ya? Iya. Berarti ini udah. nih ada spora yang di sini. Pokoknya yang punya suplir pasti tahu. Nah, ada yang punya spora nih, spora namanya. Itu ditabur di sekam fermentasi. Itu butuh waktu berapa lama, Mas? 1 tahun. Masya Allah, 1 tahun. 1 tahun ini nih yang coba dah lihat nih. Ini butuh 1 tahun untuk numbuh jempol kaki, jempol tangan. Ya. 1 tahun. Tuh, itu butuh 1 tahun untuk nyampe jempol tangan. Masya Boleh Allah. tanya-tanya juga ke yang lain. Masya Allah, setahun kita nungguin itu anakan suplir. Kita gimana suplir, misalkan ada bilang suplir mahal, bagus mahal, kenapa? Itu nungguin spora 1 tahun. 1 tahun itu lebaran ketemu lebaran. Makanya orang tuh jangan bilang serba tanaman mahal, apa mahal, ini mahal ya, kalian nggak tahu itu 1 tahun buat menumbuhinnya itu. Itulah Sama kayak harganya. paku-pakuan yang lain juga ya.
kayak apa namanya simbar menjangan Oh, gitu. Itu sama. juga sama kan? Iya sih, memang bertahun-tahun untuk menjadi hasil Iya, yang bagus. Iya. Emang perlu tahunan. Jadi kan ada tuh Kang, orang-orang kan Kang ya nanya, ini berapa misalkan 150.000, ah mahal, orang di hutan aja ada, kan begitu kan. Itu yang menjadi Tidak tahu perjuangannya kayak apa. itu perjuangannya butuh 1 tahun sejempol tangan segini nih panjangnya, Mas. Jadi jangan sekali-kali meremehkan penjual tanaman. Iya. Jangan ditawar, jangan sadis-sadis Bu, jangan tawar sadis-sadis ya. Jangan jangan terlalu menganggap remeh, padahal ini butuh bertahun-tahun, apalagi yang segede gini nih tuh lihat tuh. Ini kalau kalian tahu mah ini dijual kemana aja nih, aduh. Ini jual kemana aja Kang? Kalau Ini full online seluruh Indonesia. seluruh Indonesia bisa, berarti Bisa. Kadang ada permintaan juga dari luar tapi jarang sih. ke luar Sekarang negeri. kita baru, kalau yang lain mungkin udah tahunan ya. Kalau ini ke luar negeri kemana aja? Ini ke Korea. Korea? Ya. Orang Korea demen suplir kayak gini? Iya. Oh, berarti orang Korea bukan gingseng aja, tapi suplir juga demen orang Korea. Iya, betul. Iya kan, tentang akar, dia mungkin akarnya tertarik apa dari daunnya mungkin ya. Iya, daunnya. Mereka itu kan hutannya terbatas, makanya tanaman hutannya dari sini. Ambilnya dari Indonesia. Iya, dari Indonesia. Ini kalau orang yang mempunyai banyak suplir itu orang mana ya? Kalau boleh tahu kita. Kalau orang sekarang Indonesia, itu orang pecinta suplir itu ada di Aceh, di Medan. Oh. Kalau di Jawa malah lebih jarang. Oh, berarti Jawa, arah ke Sumatera ya? Kalimantan, ya, arah ke Sumatera yang lebih banyak kolektornya. Di Jawa kayaknya malah pada punah, nggak ada. Berarti sampai bukan hampir ya, tapi nggak ada gitu loh, misalkan susah jadi langka gitu orang yang benar-benar suka suplir. Ya. Saya cowok ya, tapi suka suplir itu gimana ya, tanamannya itu eksotis gitu loh. Ini baru pertama muncul nih, kadang-kadang merah, ada merah-merahnya, terus lama-lama hijau, terus akan begitu itu yang jadi kita pengen, wah ini jadi apa gitu. Makanya tuh jenis-jenis suplir kalau kagak salah berapa sih Kang kalau suplir? Dari 15.000. 15.000 di Indonesia berapa aslinya? Ya. Asli Indonesia 15.000. Ya. Kalau di dunia lebih kali mungkin ya. Iya. Kalau di sini berapa nih? Berapa jenis ini? Di sini ada sekitar 50 jenis ada. 50 jenis, berarti ada beberapa ribu lagi yang belum ada terekspos di sini mungkin ya. Nah, mungkin kalau di dunia kemungkinan ada ribuan jenis. Kalau di Indonesia setahu saya yang paling banyak itu koleksi 450 jenis ya. Itu mungkin yang akan tahu terbanyak mungkin ya. Ya, kalau di sini baru 50-an. Baru 50-an berarti 4,5 50 berarti kurang 400 lagi. Masih banyak. Tapi kalau menurut saya di sini yang saya orang awam cuman tahu suplir, cuman tancap suplir udah paling siram apa, nggak tahu ngembang biaknya kayak gimana, apakah dia memang ada punya anak apa tadi yang disebutin rimpang itu apa spora. Saya tahunya di sini tadi ngobrol itu tahunya di sini gitu. Maksudnya itu suplir itu memang kalau orang luar itu tanaman hutan, tapi kalau jadi tanaman hias cakep juga. Ini yang saya bilang tadi nih, prosesnya itu ada yang merah, ada yang merah ke ungu-unguan ya Kang, ini Kang ya. Ini jenis apa sih Kang? Ini suplir kupu-kupu parigata. Parigata. Sebenarnya dia kalau nggak parigata itu warnanya merah aja gitu. Ini tapi ada ininya ya, apa nih corak-corak parigatanya ya. Ya. Tuh.
Oh, kalau mau tahu harganya saya nggak berani bilang nih harganya berapa. Pokoknya harganya ya lumayan namanya varigata. Ini tuh adanya merah, terus ada yang hijau, ada yang ungu, merah tuh. Terus ada lagi nih yang varigata. Ini cakep banget loh. Yang tadinya mungkin orang bilang ya tanaman ikan. Ini akhirnya jadi tanaman yang eksotis. Apalagi taruh di ruang tamu. Cakep. Ruang tamu kan nggak ada sinar matahari. Cakep loh. Buruan dah yang mau beli, mau ini apa nih yang mau kepoin. Ada Instagram apa nomor telepon yang kantor? Instagram ada, boleh. Instagram apa? Putra Alam Putra Alam. Oh, atau berarti Suplir Indonesia juga ada. oh, Supplier Indonesia ada. Ya, Oh, itu Akang juga yang megang. ya. Oh ya udah. Nanti kalau mau kepoin suplirnya atau miananya, nanti saya ini deskripsi aja kali ya. Ya. Ntar biar apa namanya? Biar dikepoin sendiri, biar di WA, biar pokoknya ngobrol aja dah. Siap, boleh. Pokoknya Akang welcome pokoknya. Enggak sombong orangnya. Ramah banget. Tenang aja, jangan takut. Dia nggak pelit ilmu kok. Jadinya ya tentang supir ini aduh saya pengen ini. Tapi jangan ah. Terus saya hilap megangin ini suplir ini kalau kita tahu ya cuma lembab ini, tapi nggak tahu juga ini buat penyiramannya berapa kali sehari. Kalau penyiraman kita punya rumus sendiri dan kayaknya juga akan sangat berguna buat orang lain. Iya. Dimana ya rata-rata tanaman hias itu yang paling bagus penyiraman itu dilakukan pada saat media tanam sudah mulai terlihat kering. Soalnya musim hujan, musim kemarau itu kan akan berbeda tingkat cepat atau lambatnya si media tanam kering. Terus juga ketinggian ketinggian dataran juga kan di Ya, tempat yang beda. dingin, di tempat yang panas beda. Bisa jadi kan 2 kali sehari itu salah. Apalagi Iya, kalau misalnya terlalu yang musim hujan nanti ya. iya kalau musim hujan. Nah, jadi kalau kita nggak bakal nyiram kalau misalkan si tanaman itu masih terlihat basah media tanamnya. Di permukaannya apa Diusahakan sih sampai ke bawahnya. cara tahunya gimana Kang? Cara taunya sih. Colok-colok kali ya? Nah, ini juga ya media tanam juga akan mempengaruhi cepat atau lambatnya si media tanam akan kering. Oh gitu. Jadi kalau misalkan media tanamnya terlalu lama basah, berarti bisa jadi seminggu nggak disiram. Bisa jadi 2 minggu. Iya. Apa kalau memang cepat kering dia mungkin 2 hari. Kalau atau kita 3 hari memang kali diatur yang poros, jadi ketika atasnya terlihat kering, kemungkinan besar bawahnya juga kering. Oh juga ini juga termasuk nih kalau misalkan kalau akarnya udah banyak di pot, di media tanam, sama akar yang belum muncul mungkin ya. belum banyak. Oh, belum banyak. Maksudnya baru nanam di pot nih kan biasanya baru pindah tanam. belum banyak akarnya, itu juga akan mempengaruhi tuh cepat atau lambatnya si media tanam akan kering. Soalnya kalau akarnya udah banyak pastinya cepet keringnya. Berarti kan dia nyerap intinya cepat ya berarti Iya, ya kalau akar iya. banyak ya. Berarti Kalau kita melihat media tanam. Iya, jadi kalau misalkan tanamannya udah besar, kemungkinan besar si media tanamnya cepat kering juga karena penyerapan. Oh, berarti mungkin Yang kecil sama yang besar belum tentu sama, jadi penyiramannya gitu. Jadi ganti pot mungkin kalau udah besar kali ya. Iya. Lebih bagus ya. Iya lebih bagus. Kan ada orang suka males, berarti itu ganti potnya jangan masih kecil begini udah ganti pot kali ya. Iya. Jadi pertumbuhannya diikuti dengan ganti pot. Iya. Kalau kita untuk rumus ganti pot itu, kalau misalkan akar sudah bisa membawa semua media tanam yang ada di pot, Oh kalau kita cabut gitu. berarti itu sudah siap pindah. Tapi kalau misalkan media tanam belum bisa kecabut nih seluruhnya, berarti jangan dulu. Berarti masih ada ruang. Ada ruang buat si Akar untuk tumbuh. Oh gitu cara taunya itu
pindah pot Pindah pot. apa enggak itu kita cabut pelan-pelan tuh. Iya. Pelan-pelan, kalau media tanamnya ngikut semua, oh berarti itu udah Sudah siap pindah siap pot nanti. karena udah susah untuk udah berkembang. sesak kali, udah Iya, sesak, gitu. udah ngap katanya orang sana udah ngap. Oh gitu. Nah, saya mau nanya lagi nih, kalau musim hujan nih, musim hujan ini perawatannya gimana sih? Apa kita harus taruh dalam rumah? Apa kita ganti media? Apa gimana? Gitu. Kalau dia kena musim hujan. hujan untuk khusus untuk suplir ya jangan sampai terkena hujan. Kalau Jangan suplir terkena ya hujan. sehingga kita sulit untuk mengkontrol air yang ada di media tanam. Kalau kita sengaja pakai naungan itu memang karena menghindari air hujan. Oh, dia berarti jangan Bukan air hujan yang jelek, bukan, tapi lebih pada sulit kita kontrol kalau misalkan dihujankan. biasanya kena hujan kita nggak kontrol, busuk akarnya. Iya, jadi ya Akarnya jadinya nggak ada, dia mau makan dari apa, kan kalau tanaman makan itu dari akar dulu, ya, terus lari ke daun, batang, daun. Kalau nggak ada akarnya tuh nggak ada makanan yang disuplai ke daun. Makanya sebisa mungkin bukannya air hujan jelek, biar apa nih, emang dia katanya basah lah, asam, emang ada itu, tapi kita susah ngontrol kelembaban si media tanam di sininya loh, karena misalkan sekarang hujan, besok hujan, terus 2 hari kemudian kita lihat kering, ternyata bawahnya masih masih basah, kan kita nggak tahu. Makanya tuh harus pinter-pinter media tanamnya kita lihat, jadinya bagusnya tidak terkena hujan, karena hujan itu nggak tahu membawa basah atau asam atau apa kan. Jadinya ada naungan apa nih sih namanya, plastik UV atau kalau enggak paranet mah nembus paranet mah satu-satunya memang plastik UV. Kalau enggak ya mendung, taruh apa nih di dalam rumah. Kalau mendung taruh dalam rumah, itu satu-satunya jalan ya. Paling kalau di rumah 1-2 suplir ya nggak apa-apa lah, daripada suplir kita mati kan, daripada ini. Aduh, ini sebetulnya air yang paling bagus itu kalau menurut saya malah air hujan. iya sih, memang dari atas kan. Iya. Itu air, wah mujarab itu. Cuman kalau kita nggak bisa kontrolnya, ya itu dia yang sulitnya. Iya sih, memang kalau kita ngontrol, namanya saya aja aglonema, kalau kebanyakan kena hujan ya dia busuk batang, patah. Kadang-kadang yang dinamain patah pinggang itu ya itu gara-gara terkena hujan banyak, lembab, di permukaannya lembab, jadi busuk batang, patah pinggang, ceter, udah nangis kita. Di rumah juga gitu, kalau ada hujan pasti kita buru-buru pindahin di kolong meja biar nggak terlalu kena hujan. Sekarang kalau untuk pengiriman itu misalkan kita kan pengen gitu, namanya kita misalnya pencinta, ya saya lah pencinta tanaman hias kan, saya pengen jualan gitu. Untuk pengiriman itu caranya kayak gimana sih untuk ngirim keluar kota apa sampai ke luar negeri? Cara ngirimnya apakah pakai pot, apakah itu seperti kayak Kang lakuin itu untuk seluruh Indonesia juga di kayak gituin, pakai gimana Kang? Kalau misalkan pengiriman di dalam negeri sih aman ya, pakai tanah juga. Pakai tanah juga aman. Mungkin ininya kali ya, beratnya kali ya. Cuman itu aja barangkali berat. Kita biasanya sih kadang request pembeli mau pakai potnya langsung dikemas atau kita nggak pakai pot gitu. Tapi kalau untuk itu pengaruh nggak sih Kang buat pindah tanam nanti setelah setelah sampai itu gimana itu? Kalau iya. itunya, Kalau misalkan setelah sampai sih, kalau yang saya lakukan ya, kita berusaha untuk menumbuhkan benih yang bagus sehingga ketika ditanam di manapun bisa tumbuh dengan bagus. kalau dari sini ya insya Allah kita sih berusaha sampai ke situ gitu. Pokoknya ditanam insya Allah itu numbuh dengan baik gitu. Ya, kita juga create
selama ini mencari media tanam yang bagus, yang ringan, biar pengiriman juga bisa lebih banyak dalam 1 kilo. Kita juga usahakan si media tanamnya itu memang udah bisa dilepas di mana aja gitu. Iya. Di berbagai negara juga ya memang dari bibitnya, mungkin dari benihnya. Ya, cuman kalau misalkan keluar itu tidak boleh peraturan berbagai negara sih memang macam-macam ya. Ada yang tidak boleh memakai media tanam gitu. Oh gitu. Iya, ada yang nggak boleh pakai akar malah gitu. Itu bisa numbuh. Bisa numbuh sebetulnya. Untuk saat ini kan teknologi udah canggih ya. Iya, Ada apa namanya? Ada hormon akar, hormon tunas. Kalau sekarang itu banyak lah teknologinya. Mungkin kayak gini kali ya. Ini buat ngirim ke luar negeri apa ke dalam negeri juga pakai ini apa sih? Kalau dalam B1 negeri ya? karena pakai media tanam kita nggak pakai. Oh, berarti nggak pakai B1 ini? B1 itu anti stres. Iya. Itu kita pakai untuk pengiriman ya. Kalau Miana misalkan nggak pakai akar nih stek, pasti kita pakai itu. Berarti dicemplungin Direndam dulu, Ah. direndam dulu. Atau misalkan ini juga kan nggak pakai akar, berarti dia butuh suplemen biar tidak stres selama di perjalanan. Oh, itu berapa lama Kang? Biasanya kita rendam 1 jam. Oh, rendam 1 jam. 1 jam. Begitu nyampe perlu direndam ini lagi nggak sih? Ada yang direndam lagi Ah, untuk treatment, ya. ada yang langsung tanam juga sih. Oh, gitu. Biasanya, iya. Berarti langsung kita tanam, lebih apa nih, bagus juga dipakein ini juga nih, direndam juga ya. Iya. Kan namanya Tidak juga. semua pembeli biasanya mempunyai B1. Iya sih, benar. Kadang kalau yang apik itu memang kadang tiap hari disemprot gitu biar Tapi nggak apa-apa ya, Bang? nggak apa-apa. Kalau asal sesuai takaran. Iya sih benar. Jangan ya apa nih, kan ada takarannya, mungkin setiap hari juga ini nggak apa-apa. Kalau ini nggak apa-apa karena anti stres. Iya. Malah direkomendasikan juga biar biasanya kalau misalkan dia tidak stres, nah dibantu dengan obat, pertumbuhan akarnya dia bisa lebih fokus dan bisa cepet banyak. Ya, kalau misalkan nggak pakai suplemen, dia akan fokus dulu untuk memperbaiki badannya dulu nih daunnya. Oh iya, dia gitu. mungkin Jadi belum bisa fokus ke akar. adaptasi. Adaptasi, Mungkin untuk adaptasinya iya. terlalu lama, jadi Iya. berkembangnya juga lama. Kan kadang-kadang ada tuh tanaman, kok ini tanamannya nggak berkembang, apa ini kok baru 1 daun aja udah 2 bulan ini nggak nambah lagi. Mungkin dia adaptasinya itu mungkin ya pada Iya, betul. tanaman. Bisa jadi kan di tempat asal tiba itu kondisinya panas, Iya. berbeda dengan di sini gitu. Oh, berarti itu Ya, adaptasinya malah akan lebih lama. Tapi kalau misalkan dibantu dengan suplemen anti stres, bisa cukup membantu. Wah, ini berarti keren juga kalau misalkan apa nih, tanaman stres atau gimana, untuk suplemen ini nih namanya, bukannya ini endorse ya. Ini bukan endorse. Saya tutupin dah tuh di belakangnya, ini B1 nih. B1 ini anti stres. Ini bagus buat tanaman yang baru tiba. Kalau enggak memang dia setiap hari disemprot ini untuk menjaga tidak stres, ini bisa. Jadinya kan ada suka tanaman tuh tumbuh daun berikutnya itu lama, apakah memang katanya kerdil, tapi memang itu butuh adaptasi. Namanya kita juga kerja aja butuh adaptasi biar nyaman di tempat kerjaan baru, apalagi tanaman di media tanam baru, di iklim baru, di cuaca baru. Jadinya kayak gitu, butuh yang namanya suplemen B1 gitu. Semuanya kita udah tanya-tanya. Yang belum mau ditanyain lagi selanjutnya, apa mau ditanyain lebih, bisa di WA. Di WA nanti saya kasih tahu WA-nya di kolom deskripsi, terus IG-nya, mungkin alamatnya, patokannya ya. Ini apa sih kan yang ini ya, SD tadi ya, SD Cicadas ya, ya patokannya. Patokannya di depan aja biar mudah, itu di apa namanya, jalan situ gunung aja. Oh itu iya, kan iya, lebih mudah ya iya. nyarinya.
Berarti kalau yang mau kesini, yang pengen kesini WA aja. WA aja. Kalau yang mau ke situ gunung tuh mampir dulu ke sini. Deket banget 10 menit sumpah. Saya aja 10 menit. Saya ke situ gunung dulu baru ke sini. Gitu. Saya makan dulu. Oke. Jadinya mungkin bermanfaat buat yang di rumah, buat yang mempunyai suplir, bermanfaat ilmu ini. Kalau misalkan ada ilmu-ilmu baru lagi, mungkin bisa di-sharing-sharing lagi sama si akangnya. Boleh. Gitu. Mau nanya-nanya apa lagi, pokoknya hanya aja. Orangnya ramah, orangnya pokoknya good. Oke. Sampai jumpa. Video ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video-video tanaman si Demang. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Oh ya, jangan lupa bahagia. Oke, assalamualaikum.